Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk minggu depan ya, tanggal 9 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk minggu ini IHSG mencoba buat rebound, hari ini pun naik lumayan tinggi 0,95% setelah kemarin dijaga di atas supportnya 7.300. Walaupun tadi sempat merah ya, jebol support cuma dijaga di atas itu dan naik lagi. Secara teknikal untuk resistennya misal minggu depan masih naik, itu resisten terdekatnya di 7.420-an. Semoga aja sih bisa breakout ya untuk minggu depan dan ngejar 7.520-an untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 6 Desember sih sebenarnya ya, kalau kita perhatikan IHSG nggak terlalu rame ya, malahan cenderung sepi. Cuman mungkin karena asingnya nggak distribusi sebanyak yang kemarin-kemarin ya, IHSG bisa rebound naik. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir ini di IHSG ya sebenarnya asingnya masih distribusi di BBRI ya. Cuman hari ini masih keluar sih, tapi nggak sebanyak yang kemarin-kemarin, keluar 91 eman lebih. Ya seperti tadi untuk teknikalnya, semoga aja untuk IHSG bisa naik ngejar resistennya di 7.420-an untuk minggu depan hari Senin ya, kita tunggu aja. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Dan untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing ada Brand, harga sahamnya naik cukup tinggi hari ini, hasilnya masuk 128,3 M. Kemudian INDF Pani Pegas ya, dan Pegas juga naiknya lumayan tinggi, Pani juga naik. Yang paling banyak dijual asing ada BBCA, hari ini koreksi. Kemudian BBRI naik sih, asingnya keluar 91 M. PTRO, AMRT, KLBF asingnya net sell. Oke, mungkin seperti itu ya untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham BBCA yang hari ini aslinya keluar dan harga sahamnya koreksi 1,71% ke level 10.075. Tadi di awal market pun langsung dibuka merah untuk Bank BCA, jadi open gap bawah naik mencoba buat breakout lagi di atas 10.125, gagal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini keluar paling banyak ya untuk aslinya di saham BBCA 181,9 M. Kalau kita lihat satu mingguan terakhir ini untuk BBCA dari tanggal 2 kita cek aslinya net sell 52,8 M aja. Padahal nilai transaksinya triliunan ya, jadi sebagian masuk sebagian keluar, tapi masih ada yang keluar di saham BBCA. Kalau kita lihat hari ini tanggal 6 ZP, kemudian RX, AK, KZ versi asing net sell yang kelihatan distribusi cukup banyak yaitu ZP versi asing ya. Yang nampung sebenarnya asing sih, yaitu BK versi asing nampung 124,1 M, cuman secara nilai asingnya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail masuk, IP, XL, BD, XC, SCC itu masuk, jadi retailnya masuk, asingnya ada yang distribusi banyak, harga sahamnya turun 1,71%. Untuk saham BBCA mungkin kalau untuk trading atau swing kayaknya kurang bagus untuk saat ini ya, kurang tepat lah, volatilitasnya juga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau untuk jangka panjang selama performanya masih positif aja ya, untuk saham BBCA kemungkinan masih uptrend untuk tren besarnya. Mungkin seperti itu aja untuk saham BBCA. Untuk skenario-nya beberapa hari ke depan kalau IHSG-nya bisa rebound lagi lebih tinggi ya, mudah-mudahan untuk BBCA bisa ikuti ya breakout di atas 10.400-an dan naik lagi lebih tinggi. Cuman kalau IHSG-nya masih ada koreksi-koreksi mungkin untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan untuk BBCA sideways seperti ini ya. Support kuatnya ada di 98,50-75an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini naik. Untuk saham Bank BRI 1,17% ke level 4310 ya. Belum bisa dikatakan apa ya, ini rebound ya, soalnya ya kemarin sempat naik kemudian koreksi, hari ini naik lagi ya. Mungkin mudah-mudahan sideways dulu ya untuk saham BRI, sideways dulu seperti ini untuk polanya.
selama nggak jebol aja di bawah 4.100 itu mudah-mudahan aman ya untuk saham BBRI dalam waktu dekat ini. Selama nggak jebol di bawah supportnya 4.100, 4.075an itu, kok 4.075an, kalau di bawah 4.000 berarti kelipatannya 10 ya. Ya antara 4.080, 4.100 itu area support ya. Jadi kalau di area bisa turun sampai area sini, kemudian ada cek harga, itu kesempatan yang bagus buat entry ya. Jebol di bawah itu yang untuk kelas BBRI yang penting di hold ya. Kalau di cut loss agak sayang sih. Tapi untuk besok Senin coba kita lihat. Hari ini sih aslinya udah nggak distribusi sebanyak yang kemarin-kemarin sih, walaupun masih net sell. Dalam satu mingguan terakhir ini masih net sell 1,3 triliun ya. Cuman hari ini net sell 91 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail BBRI hari ini tanggal 6 secara keseluruhan, aslinya yang keluar ada AK, CC, ZB, BK. BK hari ini keluar 25M, hati-hati. Kemudian YU, KZ, RX nampung ya versi asing. Untuk lokalnya sendiri retail masih pada masuk terus, average down terus ya di saham BBRI. Ya mungkin kalau sebagian asing masih lebih jualan ya dengan jumlah yang banyak ya, mungkin masih kalau nggak sideways masih bisa turun sih. Jadi hati-hati aja. Kalau mau average down ya tetap jangan all in ya, amannya sedia cash. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk minggu depan hari Senin mungkin seperti tadi ya, untuk skenario bisa sediakan sideways dulu seperti ini ya. Kalau turun selama nggak jebol aja di bawah 4.100an mudah-mudahan aman. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Dan kalau misal rebound naik ya, siapa tahu itu resistennya cukup tinggi, masih di 46-40an. Jadi untuk saat ini kalau dibilang mulai uptrend ya belum ya, masih cenderung bearish. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini untuk saham Bank Mandiri naik 1,22% ke level 6225. Tadi pagi juga langsung open gap atas, opennya di 6.200, turun dan naik lagi ya. Cuman masih belum terlalu kuat sih buat dikatakan mulai rebound ya. Cuman masih cenderung sideways ini untuk pola untuk saham Bank Mandiri ya, konsolidasi dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini asingnya net buy 1,8M aja dan hitungannya nggak terlalu rame ya, masih sepi. Kalau kita lihat lebih detail BMRI ya, SG sepi, Bank Mandiri sepi. Kalau kita perhatikan untuk Bank Mandiri transaksinya cukup didominasi oleh asing sebenarnya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, untuk transaksi asingnya gede-gede. BK, AK, AG, ZB, DP ini versi asing yang jualan ya. Kemudian yang nampung asing juga yaitu RX nampung 145,9M, CC nampung 25,6M, KZ, ZU, BP ini versi asing juga nampung. Untuk besok mungkin minggu depan ya, maksudnya kayaknya kalau Bank Mandiri masih sepi ya, potensinya masih sideways sih. Kalau untuk investasi jangka panjang yang belum punya posisi di saham Bank Mandiri dan baru mau entry, harga saat ini cukup menarik ya, 6225 kalau untuk jangka panjang. Semoga aja peluang profitnya gede, capital gainnya, soalnya ini hitungannya koreksinya udah cukup dalam dan ini mulai sideways ya. Ya, SG-nya juga udah ada tanda-tanda sebenarnya mau rebound naik ya. Mudah-mudahan ini bulan Desember, kemudian awal tahun, kita tunggu aja. Asing mulai entry di IHSG, khususnya di saham-saham utama ya. Mudah-mudahan untuk Bank Mandiri, Bank BCA itu bisa mulai rebound lagi. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk besok Senin sih pantau aja level 6.300 ini. Ini resisten terdekatnya untuk saham Bank Mandiri bisa break di atas itu, mulai ngejar 6.550-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya ini kita akan cek saham Pani yang ngegas lagi ya, setelah sekian lama sideways akhirnya naik lagi ini. Hari ini naiknya cukup tinggi, gak nanggung-nanggung 11,80
4%. Setelah technical juga langsung breakout di atas 16.300 ya, hari ini langsung breakout di atas itu, close di 17.000. Trennya ya untuk level saat ini supportnya balik lagi ya di 16.300. Jadi kalau misal turun ada harga di area 16.300-an, itu kalau mau entry untuk trading disclaimer. Tapi kalau mau entry di harga 17 ribuan ya disclaimer juga ya, kalau berani dan yakin PANI itu masih bisa naik untuk minggu depan. Kalau menurut saya sih, coba kita lihat dulu untuk transaksinya ya. PANI hari ini aslinya masuk 42M, masih berani masuk, cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 6 ya, retail-retailnya keluar XL, LG, XI, YP, PD ini net sell, dan yang nampung ya akumulasi FS, AK. AK-nya versi asing, CC versi asing juga masuk 10,2M, jadi asingnya akumulasi masuk, lokalnya distribusi, dan lokalnya yang keluar didominasi broker-broker retail ya, retailnya keluar, harga sahamnya naik. Kalau lihat transaksinya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik untuk saham PANI minggu depan ya, hari Senin di awal market. Cuman selama running trade ya kita nggak bisa mastiin ya. Cuman buat patokan aja, supportnya di 16.300 dan resistennya di 18.600 ya, masih di level ini. Ya mungkin kalau bisa naik langsung ngegas, dan di area resisten ini gagal breakout, mending diamankan aja kalau udah floating profit ya. Tapi disclaimer, mungkin seperti itu sih untuk saham PANI. Kalau menurut saya sih ada potensi naik dulu di awal market, cuman selama running trade kita nggak bisa mastiin apakah bisa nguji resistennya lagi ya di 18.600 atau malah koreksi turun nguji support ya. Kita lihat untuk besok Senin ya. Yang pasti kalau lihat transaksi hari ini retailnya keluar, aslinya masuk ya, mudah-mudahan masih bisa naik di awal market. Mungkin seperti itu aja untuk saham PANI buat patokan support sama resistennya. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya ini kita akan cek saham brand yang hari ini juga ngegas, nggak nanggung-nanggung. 13% disertai akumulasi oleh asing, tadi cukup banyak ya, 100 eman lebih. Setelah technical juga langsung breakout ya, dua resisten sekaligus. Resisten yang di 7.625 setelah kemarin gagal breakout, hari ini berhasil, malahan ini close di atas resistennya yang kedua di 8.500 untuk saham brand. Ya kalau melihat transaksinya di akumulasi asing cukup banyak ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya untuk saham brand untuk besok Senin, semoga aja. Ini kalau kita perhatikan aslinya net base 128M, jadi berarti ada yang akumulasi untuk hari ini aslinya di saham brand. Yang akumulasi ZP, CC, YU, AK, perkara asing pada masuk ya ini. Ya yang keluar hitungan juta, yang masuk MM-an ini untuk aslinya yang masuk ZP net B 33,3M, CC, YU ya net B 20M lebih, AK net B 13,6M. Untuk lokalnya jualan broker-broker retail yang keluar. Mirip-mirip seperti PANI ya, retailnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Untuk retailnya yang keluar di saham brand paling banyak XL, XI, 20 eman lebih, net sell, CC, YP ini pada keluar ya, retail-retail di saham brand, harga sahamnya naik. Kalau nggak keluar harga sahamnya nggak naik ya. Agak ya emang gitu sih ya untuk saham brand ini. Jadi mungkin buat patokan ini aja sih. Kalau besok naik mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau trading ya, sempat dapat cuan beberapa persen, sekiranya habis nutup gap ke level 8.800 ya, ini gapnya juga kalau menutup ke level ini, resisten secara Fibonacci-nya juga di level 8.800, jadi resistennya di 8.800 untuk brand minggu depan ya. Pantau level ini hari Senin ya. Kalau misal kemungkinan sih kayaknya naik dulu di awal market ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau sekiranya gagal breakout atau udah lumayan di level 8.800, diamankan aja profitnya sih untuk scalpingan. Takutnya kalau gagal breakout koreksi turun ya. Dan supportnya ada di 8350 jadi support. Mungkin buat teman-teman yang tadi ambil ketika breakout dan floating profit lumayan ya. Kalau mau cari aman, pasang trailing stop. Kalau misal brand besok jebol di bawah 8.300, mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Kalau lihat transaksinya hari ini, lihat teknikalnya ya, mudah-mudahan masih bisa naik untuk minggu depan ya.
Pantau aja area resistennya ini kalau naik 8.800 dan supportnya kalau turun 8.350. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga masih naik ya, dan target price-nya kecapai lagi 2 hari sih. Kemarin nyentuh resistennya di 25.000 cuman gagal breakout. Hari ini naik lagi mencoba buat breakout cuman masih belum berhasil ya. Trennya strong bullish, jadi masih uptrend banget ini untuk saham PTRO secara technical. Ya, untuk minggu depan masih pantau 25.000 ini sih, apakah berhasil breakout di atas itu atau gagal ya. Kalau berhasil breakout di atas itu target price-nya di 27.600 ya. Lumayan tinggi. Cuman harga nominalnya gede, harganya juga udah di atas nih. Jadi buat teman-teman ya mungkin yang berani entry di harga ini ya pasti dananya gede ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, PTRO aslinya sih masih masuk. Oh, hari ini keluar ya 53M. Sorry, hari ini keluar ya untuk aslinya di saham PTRO. Ya mungkin ada tanda-tanda buat turun untuk minggu depan ya, hati-hati aja yang ada floating profit ya kalau mau sebagian diamankan. Hari ini DP 100% jualan 39M ya, DP-nya versi lokal, asing ya, DP-nya versi asing, jadi aslinya distribusi ditampung lokal. Hati-hati ya untuk sampai PTRO ini di harga atas aslinya udah mulai distribusi, jadi amannya ya udah floating profit, ya nggak ada salahnya buat pasang trailing stop aja. Ya kalau baru mau entry agak beresiko sih di 14.700, tapi disclaimer masih pantau 25 ribuan ya, siapa tuh berhasil breakout. Tapi kalau gagal breakout ya itu hati-hati, soalnya supportnya cukup dalam ya. Kalau misal gagal breakout malah turun lagi ya, supportnya balik lagi di 21.000 ya, cukup gede untuk resikonya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO, masih pantau level 25.000 untuk besok Senin. Selanjutnya ini kita akan cek saham Adaro yang harganya masih di sini-sini aja ya, masih berada di sini-sini aja. Setelah AADI IPO rilis di market pun juga rilis di bursa juga ya, kemungkinan Adaro akan sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depan sampai ada sentimen yang bisa menggerakkan harga sahamnya. Soalnya kan habis bagi dividen, jadi ya masa tenang dulu mungkin ya untuk saham Adaro. Volatilitasnya kemungkinan nggak akan terlalu tinggi untuk beberapa hari ke depan. Bukannya nggak akan ya, kemungkinan nggak terlalu tinggi. Ya tergantung market makernya juga sih. Tapi untuk saham Adaro itu ketika ARB kemarin ada yang nampung yaitu KI ya. Untuk hari ini sendiri KI-nya malah nambah muatan lagi, ini 128M. Ya jadi ya kalau kita lihat dari ketika XDAT ya untuk saham Adaro itu ditampung oleh KI 1 triliunan lebih sampai hari ini, dan sampai hari ini pun masih nambah muatan. Jadi kemungkinan untuk saham Adaro mudah-mudahan ada yang jaga harga untuk beberapa hari ke depan ya, sehingga kalaupun turun itu nggak sampai dalam-dalam banget. Semoga aja sih seperti itu. Kalau kita lihat historinya ke belakang, support kuatnya ada di 2000 ya, di level 2010. Itu area supportnya. Kalau untuk harga saya ini 2300 ya sebenarnya agak nanggung sih kalau mau entry, apalagi kalau untuk trading atau swing agak nanggung. Kemungkinan ya kayaknya seperti tadi sih, akan sideways dulu, volatilitasnya nggak terlalu tinggi, mungkin seperti itu ya, kecuali bisa breakout di atas 2450 ada sentimennya ya, nggak menutup kemungkinan gas. Cuman kalau masih belum bisa breakout di atas 2450 ya mungkin sideways dulu. Jadi pantau level 2450-an ini untuk saham Adaro minggu depan ya. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya mending wait and see aja dulu, jangan perlu berbuat entry. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Kalau lihat transaksinya kemarin, bukan kemarin sih, hari ini ya tanggal 6 ya, ini KI-nya masih terus masuk ya. Mudah-mudahan KI mau jaga harga untuk saham Adaro. Cuman yang jualan juga cukup banyak, MG, SS, AZ, Netcell. Kalau hari ini secara keseluruhan asingnya net by 22,7M, yang masuk untuk asingnya ada BK, ZP, AK, YURX ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Pantau aja resistennya 2450.
Untuk selanjutnya ini kita akan cek saham AADI ya, saham AADI yang hari kedua IPO-nya masih ARA 20%, 19,9-nya. Kita lihat apakah volatilitasnya atau yang transaksi, volatilitas yang transaksi di market hari ini siapa? AADI XL keluar 1,1 M dan ditampung AO. Kalau kita lihat dari kemarin awal IPO-nya yang keluar retail sih. Jadi kalau lihat nilai transaksinya juga belum terlalu gede ya. Maksudnya dari awal IPO sampai hari ini, dari kemarin ya, ini yang floating di market ya untuk sahamnya yang retail itu kemungkinan belum terlalu banyak. Jadi kesempatan buat arah ya itu masih ada untuk besok minggu depan ya, hari Senin. Mungkin buat teman-teman yang tadi bisa dapat harga di 7975 ya, kalau besok arah akan ke level berapa coba kita hitung ya. Ini arahnya 20% sih untuk saham ADI, jadi kita hitung aja harga saat ini 7975 dikalikan 120%. Kalau besok arah akan ke level 9579 ya, 9570. Di sini ya. Tinggi juga ya. Bukan 9570, sorry, 9550 ya, akan kelipatan 25. Ya mungkin akan ke area sini sih. 9550. Jadi buat teman-teman mungkin yang misal mau taking profit untuk saham AADI yang udah punya barang, kalau mau taking profit takut habis arah koreksi turun ya pasang aja buy ya, buy limit di 9550. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kayaknya kemungkinan besok minggu depan ada potensi open di harga 9550. Nah, nanti habis open di area sini apakah koreksi turun atau bertahan di level ini ya tergantung mekanisme marketnya ya, tergantung bid overnya. Kalau banyak yang jualnya kemungkinan ada volatilitas, ada kemungkinan turun. Cuman kalau masih dijaga harganya, nggak ada yang terlalu banyak jual di market ya, bisa jadi masih bisa arah lagi untuk hari selanjutnya. Ya, pantau aja 9550 untuk saham AADI minggu depan. Oke, mungkin seperti itu untuk saham AADI. Ya, kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham DIHD ya. Kita akan coba cek ya, walaupun jarang kita bahas, cuman volatilitas beberapa waktu terakhir ini cukup tinggi di saham DIHD. Sempat naik cukup tinggi, koreksi turunnya juga dalam banget, tajam, dan ini mulai rebound 2 hari terakhir ini. Kita lihat ya untuk transaksinya gimana untuk saham DIHD. Hari ini cukup ramai ya untuk sekelas DIHD. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 6 untuk hari ini tanggal 6. Market-marketnya YPXL ya, YP-nya keluar, XL-nya yang masuk ya, retailnya masuk. Kalau kita lihat dari 1 mingguan terakhir, XL, YP, scalping dan mereka masih punya barang ya, cuman emang didistribusi sih oleh BQ dalam 1 mingguan terakhir ini 40,7 eman. Dan kalau lihat transaksi hari ini, kalau mau entry untuk saham CIHT amnya buat ini ya, scalping aja, soalnya sebagai retail masuk sih, jadi takutnya kalau tiba-tiba koreksi turun lagi seperti awal-awal bulan ini ya agak ngeri sih. Buat patokan aja support sama resistennya kalau kita ukur pakai harga terendah waktu di 965. Untuk saham CIHT ya, harga penutupan ini support sih. Jadi kalau misal besok Senin langsung merah, supportnya tadi 1440. Tapi kalau naik, resisten tertekannya di 2080, breakout di atas itu ngejar 2350. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham CIHD. Oke, ini aja dulu ya untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer.